Dalam dunia spiritual, terdapat berbagai macam ilmu atau amalan yang bisa dipelajari. Dan dalam penerapannya tergantung tujuan kita mengamalkan ilmu tersebut mau digunakan untuk apa. Mengambil dari data yang ada, semua keilmuan tersebut nantinya akan mengerucut, lalu bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian tersebut yaitu ilmu yang mengarah ke kebaikan atau biasa disebut ilmu putih, dan satunya lagi ilmu yang mengarah ke kejahatan atau lazim disebut ilmu hitam. Ilmu putih biasanya didapat dengan cara tirakat normal layaknya orang yang sedang berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu hal, atau dengan amalan-amalan zikir yang biasanya diajarkan seperti syariat. Sedangkan ilmu hitam, umumnya diperoleh dengan cara yang tidak lazim di mata umum. Seperti tirakat yang berlebihan, amalan-amalan yang aneh, atau perilaku yang janggal untuk sebagian orang. Dalam penerapannya pun juga, ilmu golongan putih biasanya hanya bisa dipakai untuk kebaikan atau menolong sesama. Misal pun mau digunakan untuk kejahatan, biasanya tidak berfungsi dengan normal dibandingkan saat dipakai untuk kebaikan. Begitu pula sebaliknya, ilmu dari golongan hitam hanya bisa digunakan untuk kejahatan saja, misal akan digunakan untuk kebaikan maka tidak akan berguna, atau mungkin hanya bisa digunakan tetapi tidak maksimal, juga dikarenakan cara mendapatkannya yang dengan cara tidak baik. Maka misal digunakan untuk kebaikan pun pasti akan selalu dihalang-halangi oleh khodam dari keilmuan tersebut. Perlu disadari bahwa tiap keilmuan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tidak ada satupun ilmu atau amalan yang sempurna. Begitu pula tentang kelemahan. Semua keilmuan pasti mempunyainya, hanya saja tidak semua orang bisa tahu di mana titik lemahnya. Berikut beberapa cara umum yang mungkin bisa digunakan untuk mencari kelemahan, atau menundukkan keilmuan atau amalan seseorang, baik itu ilmu putih maupun hitam. Ilmu dari golongan putih cenderung banyak cara untuk melunturkannya, salah satunya dengan cara menggunakan larangan-larangan yang pernah difalsafahkan Kanjeng Sunan Ampel, yaitu dengan metode mohlimo. Mohlimo di sini yaitu 1. Maling, bisa diartikan mencuri. Mencuri di sini bisa dengan mencuri hak orang lain, bukan cuma mencuri benda atau sesuatu. Jadi orang yang mempunyai keilmuan putih sangat dilarang untuk maling karena bisa melunturkan amalan yang dipelajarinya. 2. Madat, artinya penjadi pecandu, baik itu narkoba atau sejenisnya. Hal itu juga bisa melunturkan ilmu dan amalan yang didapatkan. 3. Minum, artinya mabuk-mabukkan. Hal ini sangat tidak boleh dilakukan oleh pengamal ilmu putih. 4. Main, artinya berjudi. Judi dalam bentuk apapun bisa melunturkan amalan seseorang tanpa disadari. Tidak ada hal baik yang bisa dilakukan dalam berjudi. 5. Madon, artinya berzina dengan yang bukan pasangannya. Jika hal ini dilakukan, bisa saja terjadi amalan atau ilmu yang dipunyai seketika hilang. 5 cara di atas bisa digunakan jika hendak menundukkan keilmuan orang dengan golongan putih. Tetapi jika pengamal memiliki iman yang baik, bisa saja menghindari godaan-godaan di atas.
Untuk golongan hitam sendiri biasanya cenderung banyak larangan, misal tidak boleh memakan sembarang makanan atau minuman, misal pisang emas, daun labu, beberapa jenis hewan, dan sejenisnya. Sebenarnya banyak pantangan yang ada, tetapi ada satu hal yang benar-benar mustajab untuk melunturkan keilmuan dari amalan golongan hitam. Jika si pengamal masih mempunyai orang tua, terutama ibu, sangatlah mungkin untuk melunturkan ilmunya. Caranya yaitu, jika si pengamal sedang lalai atau tertidur, mohonlah kepada ibunya untuk melangkahi tubuhnya dengan niat untuk melunturkan keilmuan yang ada. Doa orang tua sangat ampuh untuk terkabulnya suatu tujuan. Dan cara itu pun bisa juga untuk melunturkan ilmu hitam yang ada. Bahkan misal si pengguna ilmu hitam mempunyai ilmu tingkat tinggi sekalipun, bisa luntur seketika jika dilawan dengan niat dan doa orang tua. Selain itu, dengan meminta bantuan ahli keilmuan yang lebih tinggi ilmunya juga bisa dilakukan. Dengan cara menarik segala amalan yang ada, atau dengan memusnahkan ilmunya. Bentuk keilmuan seperti apapun pasti memiliki celah untuk ditundukkan. Dan sebijak-bijaknya orang yaitu memahami apa yang diamalkan, paham kelebihan dan kelemahannya, lalu menutupi kelemahannya dengan cara-cara tertentu, misal dengan mempertebal iman atau dengan amalan lain yang saling mendukung satu sama lain. Tetapi, misal sudah mampu menutupi kelemahan yang ada, tidak sepantasnya kita merasa lebih dari siapapun. Jangan sesekali merasa sakti ataupun hebat. Karena di atas langit pasti ada langit, tidak ada satu ilmu pun yang terbaik. Semua saling mengisi dan saling mengimbangi. Hanya ilmu Tuhan saja yang tidak ada kuasa bagi kita untuk menandingi, bahkan sekedar mengimbanginya. Bijak dalam menggunakan keilmuan sangatlah penting, apalagi dalam perilaku sehari-hari. Bisa digunakan untuk menolong sesama atau menjaga diri dan keluarga dari kejahatan, juga untuk mempertebal keimanan kita dengan cara mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita.